Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafira dengan NRM 13026-19058. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Apa sih suhu dan kalor? Yuk, langsung aja. Suhu sendiri merupakan ukuran derajat panas dari suatu benda. Nah, alat ukur dari suhu adalah termometer. Suhu sendiri memiliki ada 4 skala suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, tiap skala-skala ini memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atasnya masing-masing. Untuk Celsius, titik tetap bawah atau biasanya disebut dengan titik lebur, itu besarnya 0 derajat Celsius, dan titik tetap atas yang biasa disebut dengan titik didih, besarnya itu adalah 100 derajat Celsius. Sedangkan di sini Fahrenheit bisa dilihat titik tetap bawahnya 32, dan titik tetap atasnya adalah 212. Dan Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat, dan titik atasnya adalah 80 derajat. Dan Kelvin, terakhir ini dia titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Dari suhu ini kita dapat mengkonversi nih dari satu skala ke skala yang lain, di mana Tx-nya ini adalah biasanya suhu yang diketahui atau akan dicari, dikurang dengan XB per XA min XB sama dengan TY, sama ya ini suhu yang diketahui atau suhu yang dicari, pada termometer Y, dikurang dengan YB per YA min YB, di mana XB adalah titik tetap bawah termometer X, dan XA adalah titik tetap atas termometer X, sedangkan YA adalah titik tetap atas pada termometer Y, dan YB adalah titik tetap bawah termometer Y. Nah, dari persamaan ini, untuk 4 skala yang telah kita ketahui tadi, titik tetap bawah dan atasnya, ini didapat persamaan C per 5 akan sama dengan R per 4, sama dengan F min 32 per 9, sama dengan K min 273 per 5. Di mana C-nya adalah Celsius, R-nya adalah Reaumur, F-nya adalah Fahrenheit, dan K-nya adalah Kelvin. Nah, ini dapat digunakan jika dua-duanya atau perbandingan suhu antara dua-duanya itu skalanya sama-sama diketahui ya. Nah, tapi apabila skalanya tidak diketahui, dia masuknya Celsius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin, kita harus menggunakan rumus yang sebelah kiri nih. Oke? Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah kalor. Apa sih kalor? Nah, kalor ini merupakan energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Kalor dapat mengalir dari satu zat ke zat yang lain. Kalor ini akan mengalir dari suhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Selanjutnya, kalor dapat menyebabkan 3 hal. Yang pertama itu adalah perubahan suhu. Contohnya aja, misalnya kita memanaskan air. Air yang tadinya suhunya rendah, ketika kita panaskan, dia akan berubah kan suhunya menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud. Seperti yang dapat kita lihat nih di sini. Ada es krim, ketika kena sinar matahari, dia akan mencair. Ini terjadi perubahan wujud, yang mana es krim tadinya bentuknya ada zat, ketika dipanaskan atau terkena sinar paparan dari sinar matahari, dia berubah wujud jadi cair. Dan yang terakhir, kalor ini dapat menyebabkan pemuaian, artinya adalah pertambahan, di mana bisa juga pertambahan panjang, pertambahan lebar, pertambahan luas, dan juga pertambahan volume. Nah, untuk menghitung kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk suhunya berubah dari satu suhu ke suhu yang lebih tinggi, ini dapat menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan mencat, di mana Q-nya adalah kalor, dalam satuan internasionalnya itu adalah joule, dan M-nya adalah massa zat, satuannya kilogram, kemudian C-nya adalah kalor jenis zat, yaitu satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T-nya adalah perubahan suhu, bisa dalam Kelvin ataupun Celcius. Nah, selain perubahan suhu, tadi kan kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud ya. Nah, untuk perubahan wujud, kalor yang dibutuhkan itu dapat diukur dengan, ada dua nih, kalor laten terbagi jadi dua, yaitu kalor penguapan dan juga kalor lebur. Di mana untuk penguapan ini rumusnya Q sama dengan M dikalikan U,
di mana M-nya adalah massa zatnya, U-nya adalah kalor uapnya. Sedangkan untuk melebur, itu rumusnya adalah Q sama dengan M dikalikan L, di mana M-nya adalah massa dan L-nya adalah leburnya. Nah, selanjutnya pembahasannya akan mengenai asas Black. Apa sih asas Black? Jadi asas Black ini adalah ketika dua zat dicampur dengan suhu berbeda, dicampurkan pada suatu wadah, maka zat tersebut ini akan mencapai suhu mutlak atau suhu campuran. Biasanya dilambangkan dengan TC. Kenapa bisa? Hal ini bisa terjadi karena zat yang suhunya tinggi akan melepas kalor yang dimilikinya, kemudian kalor yang lepas ini akan diterima oleh zat yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, jadi keduanya akan mencapai suhu campuran. Sehingga didapatkan persamaan kalor yang dilepas suhu tinggi akan sama dengan kalor yang diterima oleh suhu yang lebih rendah. Tadi kan kita udah tahu ya bahwa rumus dari kalor adalah MC delta T. Maka di sini bisa ditulis M1C1 delta T1 akan sama dengan M2C2 delta T2, di mana TC-nya ini adalah suhu campurannya atau suhu mutlak. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton.